Sampurasun. Balai Veteriner Bukit Tinggi merupakan salah satu UPT Dirjen PKH Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berlokasi di Sumatera Barat, dan sebagai tugas dan fungsinya sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian bahwa Balai Veteriner Bukit Tinggi menjadi lab rujukan rabies. Nah, untuk mendukung pembebasan rabies 2030 di Indonesia, Balai Veteriner Bukit Tinggi telah melakukan beberapa hal, diantara pembuatan kit ELISA dan pengujian rabies secara cepat, dan yang akan kita kembangkan adalah pengujian rapid test deteksi antibodi dan antigen rabies di lapangan secara cepat. Nah, ini nanti akan kalau sudah jadi, kita akan nanti simpan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia, kaitannya untuk uji cepat untuk screening tes rabies. Nanti kalau ada hasilnya positif, itu baru dikirim ke kami ataupun di lab-lab yang UPT PKH yang bisa melakukan pengujian rabies. Nah, untuk kaitan itu, saya sampaikan bahwa kalau kit ELISA di lapangan yang beredar selama ini, di samping yang diproduksi oleh Vetma, ada beberapa kit yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan, tapi nilainya memang sangat mahal. Nah, di hari ini tanggal 26 November 2025, kami melakukan kerjasama dengan PT Kapri Pamindo Laboratories Bandung, kaitannya untuk melakukan pengembangan pembuatan kit ELISA berbasis virus rabies lokal Indonesia. Nah, ini saya melihat bahwa ini bersinergi dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam rangka pemberantasan rabies 2030. Nanti hasil-hasil ini bisa dituangkan dalam rangka pengujian pos vaksinasi, baik yang dilakukan oleh PT Kaparindo dan yang lainnya. Dan harapannya menjadi tujuan 2030 bebas rabies akan tercapai dengan baik. Untuk membebaskan Indonesia dari rabies tahun 2030, tentu ada saran-saran untuk memastikan bahwa produk-produk vaksin ini bagus dan cocok untuk rabies. Silakan, Pak. Iya, pada dasarnya untuk vaksin rabies ini mayoritas kan yang di masyarakat berasal dari vaksin-vaksin impor. Vaksin lokal artinya vaksin dalam negeri, pada dasarnya sebenarnya juga tidak terlalu jauh bedanya potensi vaksinnya dengan yang impor. Kalaupun ada perbedaan, itu tidak terlalu besar. Ada tiga klaster yang mesti kita pikirkan. Satu dari regulator atau regulasi, yaitu pemerintah. Mereka membuat regulasi untuk produk-produk vaksin dan alat ujinya, standarnya. Kemudian yang dari operator ini, dari kawan-kawan di perusahaan itu membuat vaksinnya. Ketiga, baru kit diagnostik sebagai bagian pelengkap dari produk vaksin. Nah, sayangnya banyak produk di Indonesia ini hanya merilis vaksin tapi tidak merilis kitnya, sehingga pada saat mereka diadu dengan kit luar yang asal isolatnya berbeda, seringkali tidak match.
Oh, di Indonesia untuk produsen vaksin rabies ini ada dua, Capri Farmindo dengan Pusvetma. Pusvetma sudah membuat vaksinnya sekaligus kitnya. Begitu juga sekarang Capri Farmindo bekerja sama dengan Pipet Bukit Tinggi. Vaksinnya sudah tersedia. Nah, sekarang melangkah pada pengembangan dari kitnya. Nah, ini satu paket. Jadi pada saat menggunakan vaksin lokal, kita uji, kita evaluasi pos vaksinasinya dengan kit yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sama. Nah, ini akan lebih cocok. Hasil pengujian kami sebenarnya ada di Pipet Bukit Tinggi, punya datanya, itu sama kok, relatif sama potensi vaksinnya. Jadi pasca vaksinasinya juga kita ikuti selama 6 bulan juga relatif sama, baik dari coverage, persentase yang positif maupun lama waktunya. Menurut Bapak, dari analisa ilmiah untuk menuntaskan rabies menggunakan vaksin yang homolog, apakah itu bisa berarti ini lebih baik Pak menggunakan lokal atau bagaimana? Silakan. Kajian-kajian di Indonesia tentang karakter virus di Indonesia ini masih belum komprehensif. Jadi contoh misalnya studi yang kami lakukan bersama para kawan-kawan di Pipet Bukit Tinggi, itu ada varian baru yang berbeda dengan virus yang selama ini bersirkulasi. Itu baru terdeteksi 2 tahun yang lalu. Kemudian di Bali ini virusnya agak unik. Jadi tidak seperti yang selama ini beredar di Indonesia yang sudah macam-macam variannya. Di Bali ini relatif homolog virusnya. Jadi relatif seragam secara genetik, dari nukleoproteinnya ini relatif seragam. Kalau kita memang bisa mengembangkan yang homolog, itu jauh lebih baik. Bagaimana peran PT Sanbe Pharma dalam program vaksinasi rabies? Nah, untuk peran kita PT Sanbe Pharma, Capri Farmindo dalam rangka menuntaskan rabies, membuat Indonesia bebas rabies, kita secara all out dari pertama kali yaitu melakukan riset untuk menemukan vaksin isolat lokal yang kami temukan di Tanah Toraja yang nama F63, sehingga muncul sebagai ini maskotnya adalah vaksin tapi rabies kita isolat lokal. Kemudian kita bersama masyarakat bagaimana caranya mengedukasi masyarakat agar mau memvaksinkan hewan kesayangannya, baik itu anjing, kucing, kera. Kita akan kolaborasi memperkenalkan vaksin isolat lokal ini pada masyarakat. Termasuk bukan yang dikenalkan, kami langsung melakukan vaksinasi langsung di lapangan, baik bersama pemerintah maupun swasta maupun dengan dokter hewan praktek.